Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang pertama. Kita akan membaca yang kelima saja. Yohanes 1 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, ketika kita membaca ayat ini, sungguh kebenaran disampaikan betapa terang, seberapapun kecil sebenarnya, selalu mengalahkan kegelapan. Nah, terlebih ini berbicara terang yang sebenarnya, terang Kristus, terang yang sungguh lebih terang dari semua terang. Maka terang Kristus itu bercahaya di dalam kegelapan, dan bisa dan sangat dipastikan kegelapan pasti tidak bisa menguasainya. Saudara, sepanjang minggu ini, dalam masa Advent keempat dan tentu masa Natal, bukan? Kita akan mencoba merenungkan dari berbagai segi atau sudut pandang atau aspek tentang bagaimana terang kasih yang memperdamaikan, terang kasih Kristus dalam masa Natal, sebagaimana tema dalam gereja lokal kita untuk Natal tahun ini, terang Kristus di rumah kami, yang diadaptasi dari tema PGI, bahwa Allah datang untuk menyelamatkan keluarga. Kita adaptasi menjadi lebih kecil, terang Kristus di dalam keluarga kami atau di rumah kami, terang Kristus di rumah kami. Saudara, kita kembali kepada renungan kita hari ini. Kita berbicara terang di sini, terang yang mencari, bukan terang yang dicari. Terang yang mencari di tengah kegelapan. Jadi terang yang kita membaca dalam Injil Yohanes ini, terang yang tidak sekedar digambarkan sebagai lawan gelap. Bukan sekedar itu. Bukan sekedar terang yang diopositkan atau digambarkan sebagai lawannya terang. Tetapi terang sebagai pribadi yang hidup dan aktif. Terang itu bercahaya. Bercahaya itu kata kerja yang dipakai itu terus menerus, berarti terus berlangsung. Dan kita bisa melihat di sini menjelaskan bahwa Kristus tidak pernah berhenti bersinar, bahkan ketika kegelapan nampaknya menang. Sudah perhatikan baik statement ini. Kristus tidak pernah berhenti bersinar, bahkan ketika kegelapan tampak menang. Tapi Kristus tetap terus bersinar. Saudara, berbicara tentang apa itu kasih karunia yang mendahului kita. Kasih karunia yang mendahului kita, atau yang akrab dalam istilah kita, anugerah pendahuluan. Itu berarti sebelum manusia mengenal Allah, sebelum manusia mampu percaya, bahkan sebelum manusia sadar sedang berada dalam kegelapan, tetapi terang Kristus itu sudah bekerja. Jadi bukan diawali dari kesadaran manusia. Bahkan sebelum manusia sendiri menyadari dia ada dalam kegelapan,
terang Kristus itu sudah bekerja. Kristus tidak menunggu manusia bertobat untuk mengasihinya. Justru kasih Kristus yang membangunkan hati manusia untuk merespon. Sudah, ini anugerah yang luar biasa. Kristus tidak menunggu orang bertobat baru mengasihi, bukan. Justru karena tindakan kasih Kristus kepada setiap orang, termasuk orang berdosa, itu yang menggerakkan, membangunkan hati manusia untuk merespon. Kegelapan dalam hidup bukan hanya berbicara dosa besar atau penderitaan yang berat. Bukan hanya itu. Kegelapan sering hadir dalam bentuk yang lebih sunyi. Kegelapan bisa berupa kelelahan rohani. Kegelapan bisa berupa relasi yang dingin. Kegelapan bisa berupa luka lama yang belum sembuh. Kegelapan bisa berupa iman yang berjalan tanpa sukacita. Saudara, pagi hari ini firman Tuhan berbicara keras, tegas, dan sungguh-sungguh menjadi harapan. Kan dikatakan apa? Kegelapan tidak pernah memiliki kuasa terakhir. Tidak pernah. Kegelapan tidak pernah memiliki kuasa terakhir. Kegelapan memang bisa menekan, bisa menutupi, bisa mengaburkan, tetapi tidak pernah mampu menguasai terang. Saudara dengar baik janji firman Tuhan. Memang kegelapan bisa menutupi, bisa mengaburkan, tetapi kegelapan tak pernah memiliki kuasa yang mampu untuk mengalahkan, menguasai terang Kristus. Saudara, dalam masa Advent ini, kita diingatkan bahwa Allah tidak menyelamatkan dari kejauhan. Allah masuk ke dalam dunia yang gelap, yang rapuh, dan penuh duka. Di dalam Tuhan Yesus, terang itu tidak hanya menyinari dari atas, tetapi berjalan bersama manusia di lembah gelap kehidupan kita. Terang itu bersama-sama dengan kita. Terang itu ada di antara kita. Terang itu tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan. Saudara, kasih karunia tidak berhenti pada penerimaan. Kasih karunia itu mencari kita, mengutus kita. Berbicara tentang terang Kristus, terang yang kita terima harus menjadi terang yang kita hidupi. Terang yang kita terima dari Kristus harus menjadi terang yang kita hidupi. Sudah Bapak Gereja kita John Wesley pernah menegaskan bahwa iman sejati selalu nyata dalam kasih yang aktif. Kasih yang sejati itu nyata dalam tindakan. Saudara, apakah kita
telah menerima terang Kristus saat ini? Apakah kita telah menerima terang Kristus itu? Apakah hidup kita sungguh sudah memantulkan terang itu bagi mereka yang terluka? Menjadi terang memang tidak selalu berarti melakukan hal yang besar. Kadang menjadi terang hadir melalui kesabaran, keberanian untuk berdamai, kesediaan untuk mendengar, kehadiran setia bagi mereka yang sedang jatuh. Di sanalah terang Kristus terus bercahaya dan kegelapan kembali gagal menguasainya. Kiranya saya dan saudara senantiasa mengalami terang Kristus dan menghidupinya, memancarkan terang itu dalam hidup kita. Tuhan, ingin ku dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemuliaan. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, ingin ku dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemuliaan. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu, hingga memancarkan keindahan-Mu. Allah sumber terang, kami bersyukur karena kasih-Mu tidak pernah berhenti mencari kami. Di saat kami lemah, di saat kami ragu, dan di saat kami terluka, Engkau tetap bercahaya dengan setia. Terangi hati kami ya Tuhan dengan kasih karunia-Mu. Pulihkan bagian hidup kami yang masih gelap, dan kuduskan kami agar hidup kami memuliakan Engkau. Utus kami ya Tuhan menjadi terang kecil yang setia, membawa damai, menghapus luka, dan menyatakan kasih Kristus di tengah dunia yang haus akan harapan. Dalam nama Yesus, terang dunia itu, kami berdoa.